Izin saya record ya buat nanti di-share di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ratna, suara saya kedengaran jelas kan ya? Banget. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada iklan ya, iklan lewat. Semoga adiknya juga bisa ikut review pelatihan Canva. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para keluarga, dan seluruh umat Islam yang selalu istiqomah di jalannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu hamba Allah, sahabat Rasulullah yang istiqomah di jalannya. Alhamdulillah untuk keberkahan acara ini, ibu-ibu yang sedang semangat untuk pelatihan Canva, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selamat datang buat ibu-ibu yang sudah hadir nih. Ada satu peserta nih yang paling rajin, Ibu Luri Anggapani ya. Salam Bu Luri, ketemu lagi ya. Beliau paling rajin mengikuti diskusi ini ya. Insya Allah dalam setiap diskusi ini mudah-mudahan kita mendapat pendalaman materi. Sebenarnya di dalam diskusi ini saya tidak memberikan materi baru, hanya review materi-materi lama yang sudah pernah kita simak bersama. Biasanya ketika materi sudah kita terima, kemudian kita praktekin, kemudian kita dalamin, itu akan lebih terasa di kita gitu ya, daripada kita mendengarkan materi sekali habis itu udah gitu ya. Jadi kita evaluasi sendiri dan lain sebagainya ya. Jadi kalau misalnya di sini bersama-sama kita diskusi ya, bukan berarti di sini saya lebih jago ya. Saya lihat di review ibu-ibu yang hadir di sini itu sudah mulai sudah banyak yang familiar dengan Canva. Jadi di sini kita belajar bersama, mencoba memperbaiki kemampuan desain Canva kita. Mudah-mudahan nanti dengan itu kita bisa menjadi lebih baik, gitu ya. Ibu-ibu yang sedang bersemangat, sebelum kita mulai acara mungkin ada yang mau berdiskusi, menyampaikan sesuatu sebelum kita mulai ke review dari hasil tugasnya. Mangga, saya kasih kesempatan ibu-ibu yang mau mencoba menyampaikan sesuatu atau berdiskusi. Ibu Mai, Ibu Sari, Ibu Ratna. Saya belum ada, Bu. Oh, belum ada, siap. Atau kita coba langsung review saja ya, ibu-ibu. Ya, Mangga tadi yang hadir paling pertama siapa ya? Ya, Bu. Yang hadir paling pertama, nanti kita review dulu ya. Oke, Mangga siapa yang mau ini dulu? Bu Ratna ya, kita coba dulu ya Bu Ratna ya. Bu Ratna, punten kalau saya akan gerakin ini, mungkin kalau Ibu melihat punya Ibu, Mangga Ibu sampaikan aja nomor berapanya Bu. Baik. Belum ketemu? Ibu warna apa Bu? Punten. Warna?
Belum ketemu ya, Bu? Yang punya Bu Ratna? Belum ada kah? Nah, kita coba lihat di sini saja. Ibu Punten kira-kira jam berapa ngirimnya ya, Bu ya? Ibu kemut ya, Bu ya? Nggak kedengaran ini suaranya. Oh iya, warnanya kalau tidak salah itu agak coklat-coklat muda, pinggirnya itu ada bunga daun, agak gerak-gerak gitu. Video berarti ya? Bukan pakai template sih. Coklat muda, gerak daun ya? Iya. Coklat muda, daun. Sekelilingnya pink ini bukan, Bu? Bukan ya, Vidi Bukan, itu. bukan. Vidi. Yang Salim Mahfud, Bu? Yang Salim Mahfud? Iya. Oh, coba saya cari lagi, Bu. Ibu Ratna. Ibu boleh minta bantuan di ini lagi, Bu, di share lagi di grup ini, grup pelatihan Canva, Bu. Sebentar Pak, lagi saya cari nih. Boleh, ya. Nanti kalau Ratna ya, namanya Ratna ya, Bu ya, di situ ya, Bu. Iya. Kok enggak ada? Sorry. Dicari stop ini, Pak. Coba kita lihat yang tugas 2 dulu. Barangkali ada. Lalu ini ada di sini warna pinggirnya itu pojoknya tuh ada daun warna apa ya, salem gitu. Yang tugas 1 apa tugas 2, Bu? Tugas 1. Boleh lihat di situ? Ini kelihatan enggak? Enggak ya? Enggak. Gitu ya. Bisa dikirim lagi nggak, Bu, di grup ini, Bu? Di grup apa? Telegram. Di yang grup pelatihan Ibu ya? Ya, grup pelatihan aja. Bentar. Ya. Di depan kali. Ini lagi Zoom. Ada ya. Ibu sambil menunggu Bu Ratna mengupload, mungkin kita coba ke peserta berikutnya. Ibu Mai, boleh Ibu Mai? Kalau berkenan nanti saya cari Ibu warna apa, Bu Mai? Ininya? Yang saya tadi tugas 1-nya nomor 1.11, tugas 2-nya nomor 2.27. Oh ya, tugas 1 dulu ya, Bu Mai. Ya, ini ya. Ya, jadi kalau mungkin bismillahirrahmanirrahim kita coba mengulas ya, kita mencoba mengulas bersama-sama tugas yang disampaikan oleh Ibu Mai ya. Jadi untuk tugas 1 ini kan memang kita tidak fokus ke warna ke yang lain ya. Jadi kita hanya fokus ke apa namanya teks ya, ke teks. Nah di sini saya lihat kalau ketika pandangan pertama saya, kalau saya sebagai konsumen, saya kayaknya bisa jelas membaca ya. Jadi saya sudah kemarin kita diskusi bareng dengan salah seorang dosen dosen desain grafis ya. Beliau ngajar di ITENAS.
Itu ketika kita diskusi, beliau selalu menyampaikan, jadi apapun yang akan kita buat, desain apapun yang kita buat, intinya pertama harus bisa dibaca. Jadi misalnya, pokoknya Ibu set dalam satu pandangan mata itu bisa kebaca. Nah, itu intinya ketika desain kita sudah terbaca, itu artinya desain kita sudah bisa menjangkau audiens. Itu salah satu ciri desain pertama yang bagus terbaca gitu ya. Kemudian yang kedua, desain yang kita buat itu nyaman gitu. Jadi kayak orang itu melihat langsung suka, akhirnya baca seperti itu ya. Dalam hal ini kan kita mau mencoba masuk ke arah teks ya. Jadi ke arah teks, kalau saya lihat ini ketika saya masuk set gitu ya, saya sudah punya titik poin ya. Titik poin pertama apa sih gitu ya. Jadi kalau di sini kan, di sini Ibu kayak menguatkannya itu Salim Mahfud ya. Jadi merek ya, merek gitu ya. Yeah. Jadi ingin mengenalkan, berarti ini seolah-olah ya dalam bayangan saya mungkin Ibu merasa baru mau mengenalkan produk baru gitu ya. Jadi akhirnya masuk ke Salim Mahfud gitu. Kemudian ketika Ibu sudah mengenalkan produk baru, kemudian Ibu mau membawa, saya juga saya punya merek produk terbaru namanya Salim Mahfud, dan di Salim Mahfud ada olahan udang gitu ya. Kemudian, nah karena ini produk baru, maka saya memberi reward menarik bulan September seperti itu ya. Jadi ketika seperti ini, ketika saya misalnya orang awam yang tidak pernah tahu Salim Mahfud bisa mulai mengerti gitu ya. Itu yang pertama. Jadi viewpoint-nya sudah mulai. Kemudian yang kedua, besarnya huruf itu sudah memang sesuai ya. Besarnya huruf sudah sesuai. Nah, tadi pagi mungkin kalau Ibu mengamati yang video yang pertama tadi pagi ini ya, ini mungkin saran saya hampir sama dengan saran saya ke peserta yang berikutnya. Jadi memang kalau dalam tanda kutip ada beberapa item huruf yang memang keterbacaannya itu sedikit rendah ya. Jadi poin keterbacaannya itu sedikit rendah. Kemarin saya sampaikan bahwa salah satu kelemahan skrip itu adalah dia tingkat keterbacaannya rendah. Jadi dalam item tertentu dia agak sulit dibaca seperti itu ya. Nah, ini kan Ibu pakai huruf besar. Jadi memang tingkat keterbacaan rendahnya udah udah tertolong oleh besarnya huruf gitu ya. Cuman memang ada beberapa item tertentu yang disarankan oleh dosen-dosen grafis ini, kalau memang ingin memakai skrip ya, kita coba membuat agak sedikit tebal gitu Bu. Agak sedikit tebal sehingga mudahnya terbaca itu lebih kuat gitu. Jadi beberapa saran beliau begitu. Jadi lebih tebal dikit gitu. Ya. Jadi mungkin kalau ada bold mungkin ya Bu ya, nanti bisa dicoba bold gitu. Jadi dia lebih menonjol gitu ya. Dalam tanda kutip kita 1 detik pun kita langsung gitu tahu gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini Ibu sudah, ini spasi antara hurufnya memang asli atau Ibu olah sendiri yang pertama ini? Kalau yang buatan saya pertama ini karena memang dari nol, jadi memang masih dari tanahnya ya ini. Iya. Oh gitu ya. Oke, siap-siap. Berarti ini jenis hurufnya berbeda ya, ini sama ini. Iya, berbeda. Memang sedikit saran ya. Biasanya disarankan kalau misalnya memang sudah membuat ini desain dalam bentuk skrip, itu disarankan untuk huruf-huruf yang lain itu huruf-huruf yang sederhana. Kalau bahasa rumah minimalis gitu ya, nggak pakai banyak nggak pakai banyak perintilan hiasan-hiasan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang sudah ada huruf skrip, usahakan mungkin jenis fontnya itu tidak terlalu banyak Bu. Kemarin kan sudah kita bahas ya. Jadi tips kiat pertama itu bahkan yang kiat pertama itu hanya gunakan font dalam satu keluarga, namanya typeface ya, kemarin Ibu iya, betul. Jadi kalau ini memang ketika awal saya lihat memang hierarkinya udah bagus nih, cuman kok kayaknya hurufnya itu banyak jenisnya gitu ya. Keseluruhan sebenarnya tidak apa-apa, cuman jadi ini kelihatan banget gitu, jadi kayak ini renggang-renggang kayak gitu ya, ini enggak kayak gitu ya. Jadi kayak agak kelihatan ini beda hurufnya gitu ya. Iya. Saya pikir ini direnggangin sendiri gitu. Enggak. Seperti itu ya Bu.
ini sudah bagus. Terus Ibu juga senternya juga sudah bagus ini ya. Jadi Ibu tidak kesana kemari seperti itu. Kalau Ibu mau mencoba memperbaiki, maka silakan mungkin ini di agak boldin atau pilih yang script yang agak bold. Itu kalau nggak salah ada. Oh iya. Ya, itu yang pertama. Kemudian suka ingat annotation-nya. Oh, ini sekarang. Oke. Nah, yang nomor 2 tadi, tugas 2 tadi nomor berapa, Bu? 2.27. 2.27. Iya. Iya, oke. Ini ada desain Ibu Mai yang kedua, yaitu belajar menerjemahkan Al-Quran untuk pemula ya. Iya. Nah, kemarin itu kita mendapat sedikit informasi bahwa kalau ini kan memang ini bukan desain ya, tipenya itu kayak apa namanya flyer belajar ya. Jadi ada beberapa item tertentu itu dia agak mencirikan sebuah produk tertentu. Misalnya warna-warna pastel ya. Warna-warna pastel tuh biasanya dia mencirikan produk-produk yang feminin gitu ya. Feminin, kayak fashion, kayak gitu ya. Kayak tas, kayak sepatu gitu ya. Kayak rumah gitu ya. Jadi kayak mode tertentu gitu ya. Jadi kalau ini memang Ibu kan kuning nih. Tapi kuningnya kan kuning kayak pastel gitu ya Bu ya. Tapi memang tidak masalah sih kalau di sini gitu ya. Nah kemarin tuh kita belum dikasih info oleh beliau kalau untuk kayak pendidikan itu bagusnya apa gitu. Cuman sedikit ini kalau nggak salah kalau untuk pendidikan itu bagusnya warna dasar kalau nggak salah Bu ya. Cuman nanti kalau salah mungkin akan saya coba memperdalam lagi. Jadi biasanya memakai warna dasar. Kalau warna pastel itu kan bukan warna dasar awal ya Bu ya. Dia sudah ada kombinasi seperti itu. Nah, di sini ketika saya melihat tulisan, saya sudah merasa dibawa oleh Ibu ke poin pertama ya. Jadi sudah membawa saya ke poin pertama. Cuman memang ada sedikit yang agak ini ya di saya, mungkin agak sedikit apa ya. Jadi poin pertama ketika kita membuat desain itu kan mudah dibaca lah gitu ya. Maksudnya mudah dibaca, yang kedua nyaman dibaca gitu ya. Saya bukan ahli bahasa, cuman kalau nggak salah gini. Jadi ini ada beberapa item di sini huruf besar, di sini huruf besar, cuman ini ada huruf kecil gitu ya. Jadi kayak kalau pas kita baca tuh kayak nggak tahu ya, kayak nggak nyaman gitu ya. Jadi kalau memang Ibu mau mencoba ini, Ibu konsistenkan aja. Mungkin ini dikasih huruf besar. Ini huruf besar. Ini mungkin karena ini apa namanya awalan boleh huruf kecil. Dan ini mungkin untuk agak besar gitu. Ya, jadi mudah-mudahan dengan itu kita lebih nyaman melihatnya kayak gitu, Bu. Ya, betul. Kemudian ketika viewpoint-nya belajar menerjemah Al-Quran untuk pemula, nah kemudian kita ditarik nih ke sini. Ya, itu. Ibu, punten dalam mindset Ibu setelah ini, Ibu mau menarik kita ke sini atau ke sini, Bu? Viewpoint kita, pandangan kita langsung mau Ibu tarik kemana? Oh, ke Star Belajar dulu. Baru ke daftar, ya. Maaf, ini kalau di situ Ibu jenis hurufnya sama? Oh, enggak itu. Jenisnya beda? Beda. Ukurannya, Bu? Ukurannya sih kalau nggak salah sama gitu ya. Oke, sama. Oke, siap. Ya, jadi gini. Biasanya kalau ini kita mencoba, kalau misalnya memang peserta mau Ibu tarik ke sini, kalau boleh saya usulkan, ini agak digedein dikit gitu, Bu. Oh, itu dibesarin. Dibesarin dikit. Jadi tadi saya agak ragu-ragu sih, cuman saya tuh berpikir antara ini nomor 2 atau ini gitu ya. Jadi kita harus membuat perbedaan yang tegas gitu. Jadi belajar menerjemahkan Al-Quran untuk pemula gitu. Kapan? Kan itu Ibu narik kapan gitu ya? 20. Di mana daftarnya di sini gitu ya. Cuma memang ada beberapa hal yang mungkin kadang kalau kita melakukan sesuatu seperti itu karena suka ini siapa yang yang membuat nih, maksudnya
ini Betul. merek lah ya, kayak merek. Iya, gitu. betul. Jadi, kalau misalnya ini buat di sekolah SMP gitu ya. Ini ada program baru di sekolah ini belajar gitu. Mereka kan udah tahu mereknya ya SMP gitu ya. SMP gitu ya. Jadi mungkin untuk pendalaman teksnya mungkin Ibu terangkan saya itu siapa gitu. Boleh di sini misalnya komunitas Al-Quran atau apa gitu ya. Kecil gitu nggak apa-apa Bu. Ini Ibu tuliskan. Jadi orang itu nggak bertanya-tanya, ini siapa ya yang begitu, orang suka pengen tahu yang bikin siapa kayak gitu ya Bu ya. Iya. Jadi lebih perdalam gitu. Biasanya kalau ini kan kayak flyer poster kegiatan ya Bu ya. Iya, Biasanya betul, betul. dia lebih lengkap kalau nggak salah ya Bu ya, lebih lengkap gitu ya. Jadi Iya. kayak misalnya Salimah Kota Bandung mempersembahkan gitu ya, atau mempersembahkan acara belajar menerjemahkan gitu ya. Iya, iya. Dilaksanakan tanggal, kalau ini Ibu udah tahu tanggal, tempat dan lain sebagainya kayak gitu ya. Betul. Jadi mungkin kalau untuk poster kegiatan Ibu lebih lengkapin sedikit gitu ya. Iya. Sehingga orang itu bisa enak membacanya seperti itu. Betul. Ya, jadi orang paham. Mungkin seperti itu aja. Mangga kalau Ibu mau coba jadi kan kemarin itu di tipografi selain kita belajar memilih huruf, kita mencoba belajar memilih kata-kata apa yang mau kita keluarkan di flyer ini ya. Ya. Saran dari saya, kalau Ibu mau coba perbaiki silahkan, nanti bisa saya sampaikan lagi ke juri ya Bu ya. Terima kasih sebelumnya Bunda Sri masukannya. Ada juga yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan ini tugas yang saya berikan ini di antara tulisan start belajar itu kan ada kotak ini ya, kotak-kotak ini. Nah, ini itu awalnya ketika belum saya unduh itu berupa kayak emotion gitu kan, kalau di keyboard itu ada gambar buku-buku gitu ya. Tapi ketika diunduh hilang. Dari mana Bu? Apanya gimana? Gambarnya ngambil dari mana? Icon di WhatsApp, Telegram gitu ya Bu? Iya. Ya, ada di situ. Icon itu dia kayak dia bukan gambar kalau icon tuh, kalau menurut saya Bu. Saya juga beberapa kali mencoba di Canva, itu saya kasih icon itu memang dia jatuhnya bikin ibu kotak. Oh, iya. Kalau Ibu mau ngasih begini, Ibu cari aja di Google gitu ya. Ya. Icon apa gitu Ibu download, nanti background gambar belakangnya Ibu hapus, terus Ibu masukin. Oh, iya, iya. Ya, saya kemarin juga bikin ini 2 kali Bu. Yang pertama ini saya coba mungkin buat contoh aja ya Bu ya. Iya. Ini coba saya lama ya ternyata. Oh ini. Jadi awalnya saya bikin desain kayak gini Bu. Ini yang di sini ya Bu ya, yang di sini.
Ini juga awalnya dia itu kayak ada gambar jam gitu ya, gambar Iya, waktu iya. dan lain sebagainya. Betul, Memang betul. ketika diupload, karena dia dalam sebuah ikon, akhirnya saya rubah. Jadi akhirnya saya bikin baru. Tapi ini gambarnya bukan dari ikon WhatsApp, ikon Telegram gitu. Jadi saya download sendiri, backgroundnya saya hapus. Akhirnya dia tetap ke-uploadnya ke tulis seperti ini. Gitu. Jadi memang Ibu pastikan yang ada dimasukkan ke situ gambar gitu. Kalau icon itu kalau menurut saya dia kayak ada kode sehingga kalau ditaruh di WhatsApp dia ada bentuk gambar kayak gitu. Iya, iya, iya. Cuma memang karena kecil-kecil ya udah kita Iya, buat. kecil. Kalau Ibu sudah mulai mengenal ini ya aplikasi penghapus background ya Bu ya. Sebelum saya coba. Coba Ibu baca aja di situ Iya. ada beberapa item ya Bu ya, ada yang diinstalkan di HP, ada yang online. Kalau iya. online itu katanya lebih halus, cuman dia kalau ada agak ini kayak kehapus semua belakangnya, jadi nggak bisa milih. Tapi kalau yang aplikasi itu, jadi Ibu bisa milih, misalnya ini ternyata di belakang ada satu yang mau diambil, Ibu bisa pilih gitu. Oh iya. Background yang lain itu langsung kehapus semua gitu Bu. Oh iya. Nanti insya Allah saya coba. Ini juga saya kemarin bikin juga kayak gitu, kotak-kotak gitu hasilnya. Oh iya. Ya, jadi mungkin seperti itu ya Bu. Iya. Kadang kan kalau misalnya kita misalnya biar mudah, saya juga kadang biar mudah itu saya input dulu di WA, kemudian saya copy, saya pindahkan ke sini ya. Kalau di WA itu misalnya miring, dia harus dikasih garis hubung yang di bawah itu ya underscore kayak gitu ya. Underscore ya. Kita pindah ke sini aja underscore-nya keluar gitu. Ya, memang kali ini memang versi gambar jadi agak berbeda. Yeah. Jadi kayak ini Bu contoh ya, kalau flyer kegiatan itu kayak gini. Jadi Ibu informasinya Ibu kencengin nih apa yang mau dikasihkan ke peserta seperti itu. Iya. Itu yang bagian atasnya sama bawahnya tulisannya jenisnya sama ya. Nah, yang mana? Itu. Yang uraiannya itu. Ya, ini sama. Ya. Kalau ini hanya 2 jenis Bu, ini sama jenis ini. Cuman kalau ini saya mainnya ditebelin, kalau ini enggak, kalau ini digedein hurufnya. Jadi ini sama semua, sama ini sama, cuman ininya aja yang beda. Jadi kalau nanti kita sudah bermain warna, tadi kan ada Ibu yang Salimah itu, ininya kan tulisannya kecil, sebenarnya ini kan hampir sama Bu. Cuma karena ini sudah bermain warna, jadi belakangnya itu saya tebelin, jadi kelihatan menonjol gitu. Ini talaki. Tapi kalau misalnya kita belum ada seperti ini, mungkin alangkah baiknya di bold kayak gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini kayak di atasnya ini kan ada apa? Ini siapa yang mengadakan gitu ya. Ini komunitas Happy with Quran. Jadi tetap ada siapa yang bikin gitu. Mereka tidak. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bunda Sri. Sekarang Kak Sari tadi udah belum ya? Yang tadi belum mencari-cari belum ketemu itu siapa ya? Mbak Ratna. Oh ya, Mbak Ratna udah kirim ya ke Telegram? Dikirim tapi di grup materi pelatihan tidak bisa masuk. Ibu aja di grup peserta aja Bu. Sudah ya, sudah dikirim di grup peserta. Iya, di yang pelatihan itu di. Oh nggak ada ya, nggak ketemu tadi ya Bu ya? Oh video kayaknya. Yang pelatihan kan Pak. Ya. Saya kirim tanggal 19 September. Ya kayaknya tidak ke bawah ini karena downloadnya lama. Karena ini video ternyata Bu. Oh iya, saya juga kurangnya punten. Ya, nggak apa-apa Bu. Cuma sebenarnya kan kita pelatihan ini pelatihan flyer ya Bu ya. Jadi mungkin agak kita utamakan ke arah gambar ya. Mungkin nanti kalau pekan kedua kita ada tugas lagi, mungkin kita sarankan gambar saja Bu biar seragam sama yang lain gitu ya. Nah, kan di video saya lihat ini aja ya seolah sebuah gambar ya Bu ya. Kelihatan ya Bu ya. Nah, jadi di sini kan ada mungkin sudah seperti yang tadi ya. Jadi saya akan coba melihat viewpoint-nya.
kalau misalnya ibu teriak nih ya, misalnya ibu teriak gitu ya. Teriakan yang ini sama yang ini kayaknya sama kencengnya atau beda, Bu? Awalnya sih ingin yang atas dulu, yang pertama itu. Jadi saya ingin memperkenalkan aneka olahan udang dulu, kemudian baru salimah, bahwa itu ada di salimah gitu. Jadi ini mereknya Salimah gitu ya, Salimah Frozen Food gitu ya. Ya, gitu. Cuman kemarin pas editing kan ini agak saya edit untuk hurufnya. Jadi kalau yang olahan udang itu bawaan dari aslinya, kalau yang Salimah itu hurufnya saya ganti, sama yang promo September itu saya juga ganti. Jadi yang aslinya itu yang tulisan olahan udang aja. Cuman pas lagi editingnya agak lama gitu, agak kesulitan. Ya gitu. Jadi masih agak kesulitan gitu. Iya, iya. Jadi kalau bahasa saya tadi itu misalnya Ibu lagi apa? Mempromosikan promo-promo gitu. Jadi kayak teriaknya bareng ini gitu. Jadi orang kayak bingung nih sebenarnya apa yang dia omongin gitu. Jadi mungkin biar ini kerasa teriakannya lebih kenceng yang atas, berarti Ibu agak diberi sesuatu sehingga dia lebih menonjol gitu, Bu. Oke, siap. Atau ini dikecilin, atau ini digedein, atau ini ditebelin, atau seperti apa. Kalau ini kayaknya ada 3 jenis huruf ya, Bu ya? Iya. Mungkin lebih disederhanakan, bisa misalnya Ibu pakai huruf ini sama ini saja gitu. Jadi ini mungkin hurufnya sama dengan ini, tapi Ibu tebelin gitu. Bisa aja, Bu. Siap. Jadi ini jenisnya masih terlalu banyak. Atau kalau Ibu mau, jadi dalam satu keluarga, tapi ditebelin atau ada yang dimiringin kayak gitu aja, Bu. Diolah-olah aja. Biasanya itu langkahnya lebih aman daripada kita mencoba berbagai macam jenis huruf kayak gitu. Siap. Jadi itu kalau untuk ini masukannya itu. Kemudian memang kita belum ke situ, cuman ini saya kepotong ini saya takut nggak kelihatan. Kayaknya jarak dari sini ke jarak dari atas ke bawah sama ini ke sini sama nggak, Bu? Kayaknya ini terlalu ke atas ya, Bu ya? Iya, iya. Jadi proporsi ukurannya kalau ini ke sini kayaknya udah sama ya, Bu ya? Udah sama ya. Nah, jadi gitu. Jadi kayak senternya dia udah dapet nih, Bu. Cuma senter yang ininya belum dapet ya. Belum dapat. Ya. Jadi ketika awal saya buka ini kayak seolah-olah kayak ke atasan gitu. Oh, gitu ya. Ya, kayak gitu. Itu saran pertamanya. Kemudian saran yang kedua itu kemarin ada beberapa item tertentu yang memang kita bisa memberikan kesan feminin, ada beberapa item tertentu jangan feminin gitu. Kalau dalam hal masakan itu kayaknya tidak feminin, bukan item feminin, walaupun kadang-kadang ada beberapa produsen itu makanan ada dikasih bunga-bunga gitu ya. Tapi kalau ini kan memberikan kesan feminin, Bu, bunga-bunga ini ya. Nah, biasanya kalau untuk makanan itu kesannya itu kayak bergerak gitu, panas kayak pengen makan gitu ya, kayak ceria gitu ya. Jadi kayak warna-warna terang seperti itu, Bu. Ini. Siap. Yang ini ya. Jadi kayak gitu. Ini bisa saya contohkan kayak warna-warna seperti ini, Bu. Warna ini contohnya yang dari kemarin juga dipakai contoh sama Ibu ini kayak warna-warna, tapi banyak warnanya, cuman karena di sini ada contohnya warna kuning, jadi kayak gini, Bu. Jadi orang ketika melihat tuh kayak lapar gitu, Bu. Ya, kalau tadi itu kan kayak adem, kalau orang adem tuh kayaknya pengen tidur gitu ya, jadi pengen menikmati gitu ya. Jadi kalau ini kan kayak warnanya terang, kayak bergerak gitu loh, kayak apalah gitu. Nah, warna-warnanya itu katanya banyak, selain kuning merah ada beberapa warna lagi, cuman kita belum bahas di sini ya. Jadi biasanya kan ada beberapa item tulisan tertentu yang dia menggambarkan feminin, dan juga ada beberapa item warna tertentu yang dia menggambarkan feminin. Jadi kalau makanan itu biasanya item-itemnya jangan warna-warna yang feminin. Dan memang kemarin itu diperhatikan hampir banyak dari iklan-iklan yang dibuat oleh ibu-ibu itu masih feminin gitu. Jadi seolah kayak iklan fashion seperti itu.
Ibu tadi kan nomor 1 ya, yang tugas keduanya Yang yang bawang goreng, yang bawang goreng. bawang goreng, saya Tadi kayaknya lihat atas. atas lagi. Nah itu, bawah-bawah warna ungu, warna ungu. Warna ungu. Oh, Afisa ya. Iya. Ya benar. Kayaknya Ibu bisa menebak kira-kira ini apa? Masukannya. Saya ingin memperkenalkan produk saya itu bawang goreng gitu. Ya. Mungkin Ibu udah kebayang ya ini apa? Mungkin memang belum dipelajari ya warnanya ungu ya. Jadi ini warna feminin. Ya, Tapi belum. saya nggak akan coba warna dulu ya Bu ya. Jadi saya mencoba melihat ketika saya membaca ini, saya udah kebayang belum bahwa ini bawang goreng yang gurih dan renyah gitu ya. Kalau lihat hierarkinya ini udah masuk Bu. Jadi Ibu udah besar. Terus ini hierarki kedua, ini hierarki ketiga udah masuk. Kemudian senternya udah masuk kayak gitu ya. Udah masuk. Jadi Ibu ini apa Bu? Punten. Yang kuning apa Bu? Kriuk di mulut. Kriuk di mulut. Oke. Iya. Saya lupa tadi saya bilang ke siapa ya? Mungkin ini perlu ini aja, perlu apa? Produsennya, logo produsennya. Ibu Afisa ya, Ibu Afisa ya ini ya? Ya, Afisa. Mereknya Afisa. Oke. Jadi gini Bu, kemarin dikatakan oleh ini ada beberapa item yang memang dia fleksibel gitu ya, bebas kita kreativitaskan. Ada beberapa item yang memang dia kayak sudah pakem gitu Bu, sudah pakem dan kalau kita pakai itu ya itu gitu Bu. Ibu coba pernah lihat beberapa item produk-produk yang sering kita familiar itu kayak misalnya Indomie gitu Bu ya. Paling gampang ya Indomie. Ibu pernah nggak lihat ada bungkus Indomie itu yang tulisan Indominya beda? Indomie gitu. Misalnya ada produk Indomie pedas yang backgroundnya hitam, ada yang Indomie goreng yang backgroundnya putih gitu. Tulisan Indominya ada berbeda-beda nggak Bu? Pernah perhatikan nggak? Tidak ya, berarti kemungkinan tulisan Indomie itu sama ya di mana-mana gitu ya. Nah, biasanya itu dia mungkin desainnya itu agak spesifik gitu. Kalau ini kan Ibu mereknya Ibu gabung di bawang goreng ya. Memang karena Indomie itu suka Indomie soto ayam kayak gitu ya. Tapi dia si soto ayam Indominya itu tidak bergabung di soto ayamnya kalau nggak salah ya. Jadi kayak kalau ini kan seolah ini satu kesatuan judul ya Bu ya. Iya. Jadi mungkin Ibu misalnya Afisa apa ya? Afisa Kitchen gitu. Terus ini bawang goreng kayak gitu ya. Jadi Afisa Kitchen punya produk namanya bawang goreng kayak gitu Bu. Jadi kayak ibu jangan jadikan di judul gini gitu, tidak di satu judul ini. Jadi orang tahu Afisa. Gitu. Tadi sih saya agak mencari. Ibu ini kalau nggak salah ini udah produk Ibu ya. Ini kayaknya ada logonya ya Bu. Iya, produk sendiri. Ini logonya Ibu bikin sendiri. Anak saya yang bikin. Nah berarti Ibu bisa langsung si logonya, saya mau Ibu taruh kiri, kanan atau tengah. Jadi si gambarnya, kemudian Afisa gitu Bu. Terus di sini baru bawang goreng gitu. Ini udah bagus ini. Nanti kita coba kalau misalnya kita masih mau berlanjut, kita coba membahas ini ya warna ya. Siap. Warna pink itu apakah cocok untuk produk makanan seperti itu ya? Karena mereka punya filosofi sendiri-sendiri warna itu Bu. Iya. Kayaknya kalau pink itu kesannya gimana Bu? Kalau pink itu biasanya baju anak-anak gitu ya. Ya, ini sih sebetulnya awalnya warna perpaduan antara pink dan ungu itu warna bawang sebetulnya. Jadi ngambil warna bawang itu atas saran anak saya gitu kan. Kebetulan anak saya lagi belajar Korel, jadi kata anak saya ini aja Bunda coba warna bawang. Cuman memang warnanya tidak menemukan yang pas gitu. Jadi bawang merah apa bawang putih Bu ini? Bawang merah. Bawang Sumenep. Merah berarti ya bukan bawang putih. Iya. Nah, berarti mungkin bisa jadi agak merahnya lebih merah gitu, bukan pink ya. Lebih ke ungu sih aslinya Bu. Oh gitu. Kalau ini saya agak ngelihatnya pink gitu. Aslinya lebih ke ungu. Jadi enggak pink sebetulnya.
Kalau bawang merah itu merah marun kalau nggak salah ya Bu ya. Merah Marun ya. itu merah keunguan gitu. Oh, gitu. Boleh coba nanti Ibu sandingkan aja si gambar ini sama bawang merah gitu. Kira-kira mungkin kayaknya sih masih, menurut saya ini masih ke arah pink dan ungu muda gitu ya. Mungkin masih bisa dieksplor lagi Bu. Oke, Tapi siap. kalau itu udah terlanjur banyak membuat, nggak apa-apa dipakai aja gitu. Iya sih sudah banyak. Iya, tapi kalau misalnya memang oh ini baru disounding kok ke masyarakat, mungkin dirubah dikit nggak apa-apa gitu, Ibu rubah aja gitu. Siap. Ya, jadi seperti itu ya gurih renyahnya dan ini gitu. Cuman memang Ibu untuk poin pertama ini agak ada lemah sedikit ya. Jadi poin pertama yang saya lihat itu kan mudah dibaca ya. Jadi kalau saya lihat untuk poin 3 ini saya agak kesulitan sedikit membacanya Bu. Dari warna ya. Ya, mungkin nanti bisa Ibu ubah warna gitu ya. Nah, kalau memang saya belum warna Bu. Ini kemarin kita baru teks ya. Sama warna juga sama dengan teks apa ya? Jangan terlalu banyak warna gitu Bu. Kalau ini kan Ibu ungu, hijau, kuning gitu ya. Iya. Nah, jadi mungkin agak disederhanain mungkin ini sama ini gitu warnanya sama atau bagaimana gitu Bu. Senternya sudah bagus. Kalau misalnya mau pakai gambar, Ibu coba yang putih-putih ini di background eraser sebenarnya bisa loh Bu. Ya kemarin saya masih belum bisa untuk belum menghapus backgroundnya belum bisa Bu. Makanya pas kemarin saya mempertanyakan itu gitu. Cuman belum coba. Belum coba. Setelah Ibu bikin ini udah dicoba lagi belum? Belum. Oh ya, jadi nanti mungkin kalau Ibu mau Ibu coba lagi ini diperbaiki dikit, coba Ibu sounding ke sini lagi nanti. Jadi nanti biar saya bisa sampaikan ke jurinya biar mungkin dikasih apa namanya review lagi sama beliau. Ya. Mungkin itu masukan, bukan berarti saya lebih ahli ya, karena saya juga suka salah-salah warna gitu ya. Tapi ini masukan saja Bu ya. Ibu berarti Ibu Ratna udah dua yang direview udah 2 ya? Ya. Ada 2. Mungkin itu review dari saya. Kemudian yang belum lagi, Ibu Ainawati tadi udah? Belum ya? Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Ratna. Ibu Ainawati tadi udah sempat nomor berapa? Nomor berapa Ibu? Ainawati. Terus mana ya? Nggak ada ya. Ini tugas kedua ya? Ya, ini tugas kedua. Yang bebas. Yang mie, yang nggak ada apa mie, pelayan mie, Bu. Oh, mie. Ya, mie sehat. Di mana ya tadi saya lihat? Kok hilang? Perasaan ada. Oh, kita lihat di itu aja di apa? Kita cari di di sini juga ya Mbak? Oh di Telegram. Saya tadi kayaknya Ibu jam berapa Bu kirimnya Bu? Kemarin malam 9, kalau 8:30 apa 9. Masih bagian bawah-bawah kayaknya. 9 malam? Iya malam. Kami di Sumatera, Unas. Oh, Ibu Sumatera mana Bu? Bengkulu. Bengkulu. Oh, tadi pagi ada yang dari Belitung Bu, tetanggaan ya Bu ya? Bengkulunya mana Bu? Muka-muka Bu. Oh, tapi ini bagus ya jaringan ya Bu ya? Alhamdulillah sekarang sedang kadang stabil, kadang enggak. Jam berapa Bu punten kemarin jam? 9 kalau nggak salah. 9 ya 21. Tri mana ya? Kok
Putri. Ini bukan, Bu. Oh, bukan ya? Hayati, bukan, Bu. Mbak, klik itu Mbak, klik profil grup aja. Profil apa? Profil grup pelatihan Canva-nya. Iya ini ya. Oh, Profilnya. Profilnya. Ya. Profil grup. Ya. Yang di atas, yang di atas. Oh, 21 pukul 9.11 ini. Bentar. Ya. Nah, dicari media. Oh, media. Nah. Bawah Ya, ya. Yang mana Bu tuh? Terbaru paling atas kayaknya ya. Ya. Mi ya, Mi. Kayaknya kemarin tuh lihat ya, tapi di mana ya? Ibu backgroundnya warna apa, Bu? Hijau. Hijau. Kok nggak ketemu? Oh, ini kali ya? Ini kali. Ah, itu kayaknya yang di atas ya. Ya. Belum ke download nih, kayaknya lama ini bukanya. Sebentar. Mbak di kantor. Mbak di kantor. Kenapa? Di kantor, di rumah. Di rumah. Udah baru pulang. Hmm. Kalau yang desain ke 1, Ibu warna apa, Bu? Desain ke 1. Udah ada gambar udangnya. Oh, udang. Ya. Ini aneka olahan udang ini. Bukan. Terus bawah kayaknya ke bawah kayaknya Mbak. Yang screenshot kemarin nggak bisa Udang bumbu langsung. mentega. Udang bumbu Bukan. mentega. Bukan. Ya. Reward Yang September. screenshot. Ini. Bukan. Bawah lagi. Bukan. Oh. Bukan. Aneka olahan udang. Bukan. Bawah lagi. Beda. Ah, itu yang screenshot tuh. Ya, Ibu kemarin nggak bisa ngirimnya, nggak apa-apa, screenshot aja. Ini kayaknya ini ya Bu, yang dia yang pro ya, gambarnya pro ya. Jadi nggak bisa di-download, Ibu screenshot ya. Iya. Ya, memang kalau tidak pro kita nggak bisa. Tapi sebenarnya kalau Ibu mau mengakali, Ibu bisa bikin desain yang mirip, ada gambar, kemudian Ibu kasih garis putih tengahnya ini, tapi Ibu cari aja di Google gambar ininya. Bisa, Bu. Kalau ini Ibu, biasanya kalau di screenshot itu hasilnya kayak lebih blur gitu, Bu. Oh iya. Ya, lebih blur, jadi kurang bisa kebaca. Kurang tajam gambarnya ya. Ya, nah ini memang Ibu tadi udah dari pertama ya ikut ya. Jadi memang ini salah satu desainnya itu mirip-mirip yang teman-teman yang lain yang feminin gitu Bu. Desainnya feminin, jadi lembut gitu. Bagus ya. Ini kalau dari segi hierarki ini sudah pas ya Bu. Ada ini, ada itu gitu ya Bu. Udah pas. Kemudian kalau tanpa melihat materi ini makanan atau enggak, ini warnanya cantik Bu. Cantik. Kemudian Ibu bisa memilih miring gitu ya, miring. Ibu bagus. Kemudian ini kayaknya jenis hurufnya beda ya Bu ya sama ini. Iya. Jadi ini juga beda Bu. Beda ya. Beda ya. Jadi secara garis besar ini cantik Bu. Banyak yang suka. Cuman kalau misalnya ketika Ibu mau mencantumkan ini Salimah PD, biar tidak merusak satu kesatuan ini, mungkin Ibu bisa taruh di atas gitu Bu. Jadi Salimah PD muko-mukonya di atas yang kosong gitu.
Jadi ini Ibu menerangkan produknya. Oh ini Salimah, ini aneka olahan udang dari mana? Salimah Food. Rasanya gurih, sehat dan nikmat seperti itu, Bu. Jadi orang sudah bisa ke bawah ke bawah ke sini gitu, ke bawah ke sini. Terus kan ini juga ada dua kata yang sama ya Bu, Salimah. Jadi mungkin agak Ibu pindahin ke mana? Oh. Jadi mungkin nanti Ibu cari tempat kosong, kalau nggak di atas ini. Di bagian atas ini ya. Misalnya Salimah muko-muko. Nah ini agak dikebawahin, jadi aneka olahan udangnya di tengah gitu ya. Jadi center gurih nikmat Salimah Food gitu. Jadi biar ini satu kesatuan, ini makanannya gitu. Ini makanannya. Itu, dan ini memang warna cantik, cuman mungkin untuk produk makanan Ibu bikin warna yang lebih menggugah selera gitu, Bu. Nanti kita akan coba pelajari lah mungkin kalau nanti ternyata semua sepakat ingin melanjutkan ke item berikutnya, kita pelajari warna, Bu. Jadi warna itu punya roh sendiri kata gitu, punya punya ini sendiri gitu. Tapi secara keseluruhan ini cantik gitu, Bu. Senang, saya juga lihat. Terima kasih Mbak Sri. Iya. Kemudian yang tugas kedua ya, tadi belum ketemu. Ini ya, mie sehat. Ini difoto sendiri ya, Bu? Ibu foto sendiri? Bukan, di download. Oh, di download ya. Saya pikir Ibu produk Ibu sendiri gitu. Bukan. Kemarin ada produk teman, sebenarnya memang ini mie sehat sayur organik. Saya minta fotonya, lama nggak dikirim-kirim. Udah ngambil aja ya. Nggak apa-apa. Iya, Bu. Kalau ini mungkin ini hanya kemarin tuh saya lupa waktu sahabat kami membantu mereview ini direview apa enggak, saya lupa ya. Berarti ini saya coba review berdasarkan apa yang saya ketahui aja ya, Bu ya. Yeah. Kalau pas saya melihat itu kayak satu kesatuannya nggak masuk gitu, Bu. Kayak terpisah gitu ya. Ini kayak gambar gitu ya. Ini kayak apa? Ini nggak tahu ini apa ini, Bu? Logonya pilih. Oh, Ibu logo. Ini udah logo Ibu. Bukan. Itu memang dari Canva-nya ada itu. Oh, dari Canva-nya. Iya. Ini berarti asli dari Canva, Ibu ganti ininya aja ya, gambarnya diganti kayak gitu ya. Gambar sama tulisan. Gambar tulisannya. Oke, sip. Saya ada contoh, memang kemarin dari Ibu desainer juga belum masih banyak yang harus diperbaiki, tapi dia agak setipe ini tapi beda gitu, Bu. Coba saya bantu lihatkan. Saya suka ternyata menurut Ibu juri itu banyak yang harus diperbaiki. Yang mana ya? Kok jadi nggak ada? Oh, ini nih. Ini hampir mirip kan ya? Dia ada gambar terpisah gitu ya. Kemudian ada tulisan kayak ibu gitu ya. Cuma memang ini ada juga beberapa hal yang diminta diperbaiki. Jadi seperti ini, Bu, maksud saya. Jadi kayak ini gambarnya ini kayak menyatu dengan huruf gitu, Bu. Ini kan saya memang ini ada beberapa hal yang perlu diperbaiki di sini. Tapi dia kayaknya seolah-olah menyatu huruf sama tulisan gitu. Ya, kalau Ibu tadi kan hilang lagi ya, Ibu. Ibu di ini ya. Kayak misah gitu, Bu, gambar tulisan gitu. Iya. Kemudian saya juga kayak merasa ini sama ini gitu, kayak tempelannya. Bukan seperti itu. Jadi kayak bukan satu kesatuan gitu, Bu. Jadi kan kalau ide seperti yang saya berulang-ulang katakan, mudah dibaca dan nyaman ya, Bu ya. Iya. Jadi kalau saya ini masih banyak pertanyaan gitu. Jadi mudah dibacanya itu masih banyak pertanyaan gitu. Kayak belum satu kesatuan aja, Bu, seperti itu ya.
Nah, kemudian untuk ini, untuk viewpoint pertama, Ibu sudah bagus Bu, ini besar. Nah, ini nih teriakannya agak sama ini ya kayaknya. Iya, Teriakannya agak harusnya sama. bagian bawah agak kecil ya. Mungkin dikecilin dikit, mungkin kali Bu ya. Iya, iya. Dikecilin dikit, kayak gitu. Mie sehat dari sayur organik tanpa pengawet dan MSG. Makan mie setiap hari, kenapa tidak? Oh, seperti itu. Mungkin bisa saya sarankan ini agak di bawah ke mana ya? Ke atas kali. Ini kan yang ini sebenarnya dia menerangkan mie sehat ya Bu ya? Iya, menerangkan mie sehat ya. Jadi masih ini ada hubungannya tapi kayak bukan satu kesatuan gitu. Gimana kalau ini dibawa ke sini? Ini mungkin rata kiri, ini rata kanan kayak gitu ya. Jadi kayak ini nih kayak apa ya? Ini loh saya ada bahannya. Kenapa? Apa nggak usah aja kata-kata yang bagian terakhir? Boleh kan Ibu, sebenarnya flyer itu kan ajakan ya. Ajakan supaya orang makan mie kita gitu kan. Jadi misalnya nih Ibu, ini produk saya misalnya. Saya kasih Ibu gambar ini. Ibu tertarik, tapi kan apa itu gitu kan? Akhirnya saya menerangkan, ini loh mie sehat, ini gambarnya gitu ya. Ini terbuat dari sayur organik tanpa pengawet gitu kan. Oh iya ya gitu. Terus kemudian Ibu makan mie sehat setiap hari, kenapa tidak? Jadi Ibu kayak ngajak. Sebenarnya ini juga penting kata-katanya gitu. Untuk flyer itu yang tujuannya mengajak orang makan ya Bu. Iya. Boleh bahasa ini, boleh yang lain kayak gitu. Cuman kayaknya teriakannya hampir sama dengan ini. Aja lagi Pak ya. Iya. Jadi kayak mungkin agak sedikit dikasih koma atau jeda gitu ya. Jadi kayak ini kayak kita baca buku aja terus menerus gitu ya, biar nggak ada nadanya gitu Bu. Ibu nadain aja sedikit di sini mungkin ya. Atau ini apa? Ini logonya mungkin di sini bisa jadi gitu ya. Saya belum tahu nanti hasilnya seperti apa. Coba mungkin Ibu modifikasi kembali biar seolah dia satu kesatuan yang utuh gitu Bu. Ya. Mungkin itu ya, sudah 2 ya Bu ya? Ya, udah. Terima kasih banyak. Iya, nanti kalau mau diperbaiki silahkan Bu. Ya, makasih Mbak Sri. Ya, kemudian yang kedua Teh Anida Silva ya. Teh Anida Silva. Iya, betul. Ya, Silva. Tadi udah lihat-lihat belum Teh Anida? Nomor berapa Teh Anida? Sudah. Yang pertama itu tadi udang bumbu mentega. Tugas yang pertama. Ya, betul. Yang mana ya? Tadi kelihatan hilang. Tadi itu yang ada tulisan Kalimah Food warna ungu sebelah kiri. Mana ya? Bawah. Nomor berapa tadi Teh? Nomor berapa? Beberapa ya. Tadi itu serasa ada gitu. Hilang lagi. Ya, betul, di bawah gitu kalau nggak salah. Oh, yang itu mah tugas pertama ya Teh? Oh, sekarang iya, tugas ini bumbu mentega ya? Iya. Iya, ini kemarin agak sedikit saya tanyakan karena memang ini punya teteh ini, teteh apa kakak ini? Kakak ya. Gak apa-apa, tapi ya. Udah, oh Ibu ya. Jadi punya ciri khas tersendiri dibanding yang lain. Ibu ada modifikasi ini. Kemarin saya tanyakan ke sahabat kami yang desain grafis itu, ini kan agak berbeda dibanding yang lain. Ini mencoba sesuatu yang seperti ini. Jadi mungkin seperti tadi saya katakan ke ini, kadang ada sesuatu yang memang harus tetap gitu. Dia kayak jadi brandnya Ibu atau jadi logonya Ibu gitu ya. Menurut sahabat kami yang desain itu, ini bisa dimungkinkan. Jadi kayak ketika dalam setiap flyer Ibu bentuknya begini, itu bagus gitu Bu. Jadi dia seolah menunjukkan ini brand saya gitu. Iya. Kayak Indomie kan brandnya Indomie. Nanti judulnya tulisannya macam-macam, tapi ini kan tetap sama kayak tadi ya, yang saya sampaikan ke ibu-ibu yang lain. Ini tidak masalah. Jadi nanti setiap ibu menjual produk ini ada gitu, dan bentuknya begini gitu Bu. Iya. Iya Teh. Cuman ini kalau menurut saya ini logonya atau pabriknya atau tokonya ini. Saya pikir logo. Lihatnya logo. Mungkin logo ya. Jadi kan kalau logo
frozen food Salimah Bandung. Kayaknya Salimah Food gimana kalau Salimah Food? Misalnya gitu ya. Oh iya. Ya, baik. Kalau Salimah Bandung itu nama apa ya? Komunitas ya. Iya. Ya. Nanti diperbaiki tadi. Terima kasih Mas. Gak apa-apa. Tapi kalau ini memang ini kan kita sebenarnya bukan flyer kegiatan ya. Kalau kegiatan memang PD Salimah Kota Bandung atau PD Salimah Kabupaten Bandung. Ini kan kita flyer produk ya. Biasanya kalau produk iya. Kalau Salimah Kota Bandung itu kan non komersial ya. Jadi kalau komersial tuh biasanya kan kita komersialnya kan Departemen Ekonomi Kosuma. Ada apa lagi? Kamu mana teh apa yang cepat ngusir Bunda? Toko Kosuma itu apa sih? Lupa saya. Apa Teh Reni telat? Ini ada orang Depek Departemen Ekonomi. Jadi mereka pakai Kosuma Bandung gitu ya. Kalau di Kabupaten Bandung apa? Yang ekonominya ini Salimah Kota Bandung ya Teh? Iya. Ini divisi ekonominya apa Teh? Apa juga? Teh pengurus ya? Gimana Teh? Teh pengurus. Oh, tadinya cuma mau ngasih ini aja, ini Salimah Bandung gitu aja ya? Betul. Ya, boleh nanti. Ya, maksudnya produk Salimah Bandung gitu maksudnya. Ya. Jadi kalau selalu di mana-mana ya Teh. Maksudnya hanya mungkin sih ditambahin food gitu Teh. Boleh, ya Salimah Food. Iya betul. Betul. Bisa Salimah Food divisi Kota Bandung kan ada divisi gitu ya. Iya. Tapi memang kalau memang mau dikonsistenkan seperti ini katanya nggak apa-apa kalau maksudnya seperti Oh begitu. Saya misalnya boleh nanti dimodifikasi. Nah ini juga tulisannya udah cantik ini Teh. Ini tulisannya ini masuk terus jenis hurufnya juga teksnya juga tidak terlalu banyak ya. Udah masuk. Ini teksnya cuman satu Teh, cuman yang atas itu nggak pakai renggang, yang bawah direnggang. Ini juga kemarin agak ditanyakan juga ini. Direnggangin aja. Ya, itu direnggangin memang ada ilmunya gitu. Cuma kemarin caranya ini kenapa nggak dicoba yang ori aja gitu. Oh gitu. Sama berarti sama kayak frozen food yang atas. Seolah, jadi dia ada satu kesatuan rata kanan kayak gitu. Kalau ini seolah nggak ke tengah ya. Ya betul. Terus kalau saya mau nanya dulu Teh, sebenarnya kalau misalkan ada foto produk tuh di bawah, misalkan ada gambar udang, terus kita mau naruh tulisan di atas itu nggak apa-apa ketutup produknya atau memang harus dikecilin dulu? Jadi saya tuh kemarin selama tidak mengganggu ini nggak masalah. Sebenarnya penempatan gambar kita kan belum mempelajari ya. Oh gitu ya. Maksudnya di pelatihan ini kan kita belum mempelajari ya. Jadi sebenarnya ada item-item bagaimana kita menempatkan gambar gitu. Jadi nanti kayak ada garis bantu gitu Teh, garis bantu. Misalnya kita bikin garis bantu gitu ya. Nah, iya betul. Ini gambar yang paling bagus itu kalau sederhananya gini, diletakkan di titik temu ini Teh. Titik temu ini. Itu ada teorinya tapi nanti kita pelajari nanti aja. Tapi memang ini ketutup tapi kayaknya tidak mengganggu gitu kalau menurut saya. Oh gitu. Ketutup tulisan dikit ya. Iya. Kecuali ini tetap banyak di sini gitu ya. Se gitu tulisannya ya. Nah, artinya gitu. Tadinya tuh mau di center bagian atas. Kayaknya karena mungkin tulisannya agak besar, khawatir foto produknya tertutup. Kalau misalkan tidak tertutup tidak mengapa berarti bisa disenterin jadi nggak usah harus yang penting jadi gini dia ketutup misalnya tapi kayak Teteh tuh kayak merasa terganggu berarti udah nggak cocok Teteh rubah lagi desainnya gitu baik kalau ini sebenarnya ya ada sih tutup tapi kan sedikit doang ini ya iya betul atau Teteh agak ke bawahin dikit nanti di bawahin paling Teh ya ditarik dikit tulisannya di kayaknya kemarin arahannya cuma ini aja. Ini kayak apa sih namanya itu kerning kalau nggak salah. Jadi dia jarak antara huruf ini terlalu lebar ini juga. Iya, baik Teh nanti diperbaiki. Jadi ratanya itu keganggu. Kan ini ratanya udah bagus keganggu. Baik. Ya. Jadi ini termasuk yang ini kok. Tidak banyak tidak banyak masukan. Artinya udah banyak sesuai lah gitu. Iya, terima kasih Teh. Tugas 2-nya ya Teh. Tugas 2-nya. Iya, tugas 2-nya yang atas tadi
Nomor berapa, dunia. Teh? Nomor. Ya. Nah itu Nomor? kiri di bawah dua Oh, ini ya. itu ya. Ya betul. Nah, kalau ini kemarin itu tidak dibahas karena kemarin itu kita fokus ke desain produk ya, Teh. Ini kan apa namanya, quote ya. Ini tidak kemarin tidak kita bahas ketika kita diskusi review, Teh. Ya, tidak apa-apa. Karena ilmunya kan beda. Kalau desain produk itu kan kita bagaimana menarik konsumen supaya suka dengan produk kita dan membeli kayak gitu ya. Kalau sebenarnya memang hampir mirip, cuma dia memang ada beberapa item yang berbeda ya. Kalau dari segi tulisan gimana, Teh? Itu kalau secara hierarki udah kayaknya ini udah. Ya, teksnya berapa jenis ini, Teh? 1, 2, 3 ya. Mungkin coba dikurangi atau sambung. Oh gitu. Ini sama-sama ini ya, Teh? Ini ya. Yang sambung dengan yang bawah sama, terus itu sama. Yang duniaku, terus yang kehadiranmu menjadikan itu sama jenis tulisannya. Nah, yang beda itu paling yang bawah ya. Oh, yang tulisannya paling kecil. Ini mau dipakai satu kesatuan nggak? Ini kata-kata ini. Iya, betul. Mau dipakai satu kesatuan. Mau dijadikan judul apa? Kayaknya judulnya terlalu banyak ini. Jadi kayak gini, Teh. Ini kan body text sebenarnya ya. Kalau ilmu kemarin itu ini body text ya. Ini kayak judul sama subjudulnya saya bingung nyarinya. Saya pikir judulnya Dunia Aku tadinya, karena ini agak sedikit menonjol ya. Tapi kayaknya sama gedenya gitu. Sebentar, ini tentang anak ya, tentang anak atau pasangan, anak atau pasangan? Anak. Gimana kalau yang gede itu Laksana Fajar aja? Oh gitu. Oh iya, baik. Laksana Fajar. Laksana Fajar yang besar, yang lainnya kecil ya, Teh ya. Atau Cahaya Hatiku. Disamakan. Ini Cahaya Hatiku gede. Kan Fajar itu cahaya ya, jadi dia betul. Judulnya Cahaya Hatiku. Terus kemudian Teteh bikin yang semirip ini, Laksana Fajar bla 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 sampai menjadi lebih indah. Oh begitu. Atau judulnya kalau nggak mau Cahaya Hatiku lebih indah gitu, gede lebih indah aja satu. Nah yang kata-kata ini jadi satu kesatuan, tapi dia tipenya mirip ini gitu. Jadi kayak satu judul body 2, nggak apa-apa kalau gitu. Iya. Baik, hatur nuhun. Ya ini judulnya banyak ini, jadi saya kemarin apa judulnya gitu ya. Masih lihatnya berarti bukan estetik, tulisan masih cuman cantik-cantik. Padahal belum tentu bagus. Coba nanti saya juga sering ikut ini ya, sering follow grup-grup ini ya, kayak Kartun Muslimah kayak gitu ya. Mungkin kita bisa pelajari. Jadi dia ada gede 1 set gitu. Biasanya maksimal 3 kata, tapi biasanya 2 atau 1 kata. Kemudian yang lainnya bodinya ngikutin, jadi kayak ada kalimat kayak gitu. Iya. Terus kemudian memang ini kayak senternya itu udah center ya, kemarin Teteh center nggak? Mungkin kelihatan nggak center karena jenis hurufnya beda kali ya. Betul. Ini jadi kan kalau kita di Canva itu kan kalau kita mindah-mindahin kayak ada garis tengah gitu ya. Betul, Teh. Garis ini udah tengah-tengah semua, ini udah pas tengah-tengah. Kayaknya belum. Tahu saya udah tengah-tengah, cuman memang yang dikurungnya itu memang kurang keker ya. Jadi kayak seolah-olah kalau kita membaca itu kayak nggak center gitu yang ini. Iya, betul. Ya. Mungkin karena gitu ya, Teh ya? Karena miring mungkin, miring. Ini Teteh bikin miring ya. Iya, betul. Jadi seperti itu. Ya. Pak di ini lagi Teh. Itu hanya masukan aja karena kemarin tidak dibahas. Ya. Ternuhun. Ya, sama-sama. Sebentar ada kesalahan teknis. Yang belum lagi Ibu Neneng udah ya? Ibu Sari Kuningan ada Ibu Sari Kuningan. Ibu Neneng kemarin udah Bu.
Ibu Sari belum ya Ibu? Ibu Sari belum di-review ya Bu? Oh, bisa di Tasik. Oh iya Bu, yang Neneng itu yang flyer yang kedua, tugas yang kedua belum deh kayaknya. Oh, flyer. Balapannya. Sebentar Bu, saya ada kesalahan teknis nih, mouse-nya ada error. Oke. Tadi diapain Mbak? Mouse-nya diapain? Dikeluarin. Oh. Nggak bisa ya. Ganti aja coba. Itu mana ini? Bu Neneng yang tugas kedua yang belum ya Bu? Iya Bu. Yang nomor berapa? Apa enggak Bu? Aduh nomornya Neneng lupa. Cuman kalau Neneng bikinnya yang ini Bu, apa yang ini Bu, yang dilipat. 2113. 2113. Oh ya. Nah itu ya. Kemarin ini sempat dibahas. Neneng bikin brosur lipat Neneng. Agak ingat ya, agak ingat. Jadi sebenarnya kalau versi brosur ini tidak masalah Bu. Cuman sekarang kan kita bikin flyer ya. Flyer itu bukan brosur ya. Jadi memang ada beberapa item teman-teman yang di sini tuh membuatnya, ada yang versi katalog, ada yang versi brosur seperti Ibu, ada yang versi flyer. Jadi kalau flyer itu kayak kita kayak apa sih? Kayak iklan yang mengajak masyarakat membeli barang kita kayak gitu. Kalau ini kan brosur ya. Ya. Jadi brosur ini kayak perincian apa sih? Perincian apa produk kita ya? Iya. Memang ini ada beberapa kata-kata yang semisal flyer nih, memang ada kayak gini, membuat acara jadi spesial gitu ya. Iya. Memang bentuknya ini brosur. Kalau brosur ini bagus Bu, bagus. Cuma memang sama seperti yang lain ya. Nanti kita tanyakan sendiri deh kalau misalnya suatu saat kita masuk ke materi warna. Ini warnanya masih apa? Cantik gitu, feminin. Warnanya warna feminin. Biasa warna hijau, jadi suka warna hijau. Nanti saya juga belum terlalu paham mengenai warna. Nanti kalau misalnya kita ternyata masuk ke item berikutnya, mungkin pembicaranya adalah memang yang mereka berkecimpung di dunia desain gitu ya. Jadi mengenai warna, karena warna itu memang agak banyak item-item yang harus diperhatikan gitu. Mungkin seperti itu Bu Neneng, ini udah bagus. BK ini Bubu Kitchen ya? Iya. Ya, Bubu Kitchen. Jadi seperti saya katakan mungkin ini dijadikan suatu konsistensi dari produk Ibu. Ini sama ini Bu. Dimanapun Ibu buat flyer, ini harus sama, jangan dirubah-rubah maksudnya gitu Bu. Yang lainnya mau dimodifikasi mah boleh gitu. Tapi ini jadikan sebuah ikon Ibu. Ya. Ya, mungkin seperti itu. Yang lainnya bagus Bu. Banyak ya Bu. Cuma kalau boleh saya saranin ini agak dikecilin dikit gitu Bu. Oh ya. Udah cantik banget ini. Kemudian yang Bu Sari. Bu Sari kayaknya belum ya Bu Sari. Bu Sari, apakah bisa berkomunikasi Bu? Bu Sari? Ya, oh, ya. Sudah bisa Bu. Ya, Assalamualaikum Bu Sari. Bu Sari nomor berapa ya yang tugas kedua Bu?
Ini kayaknya ya. Ini ya, Bu. Ini ya, Bu. Bisa. Ya, ini punya Bu Sari. Nomornya yang hot promo itu, Bu. Kalau tugas ya, Bu. Kita langsung aja ya, Bu Sari. Karena memang materi kita baru flyer, jadi saya membacanya bukan video keseluruhan, tapi saya bacanya ini saja ya Bu ya, tulisan yang nampak di layar gitu ya. Ini jadi Ibu desain ini kayak apa namanya? Ini Ibu sosial atau menjual sesuatu Bu kalau di sini Bu? Iya, ini ajakan gabung ke itu, Bu. Apa namanya? Komunitas. Kuningan. Komunitas ya, Bu? Iya, komunitas, betul. Kalau ekoenzim ini apa, Bu? Iya, betul. Ekoenzim ini apanya, Bu? Produknya itu. Apa namanya? Salah satu produk yang kita buat di Jadi ini dijual ya, Bu? Itu kita buat gitu ya bareng-bareng nanti dalam anggota komunitas itu nanti anggota komunitas sih dibagi free kalau yang mau ini apa namanya? Yang mau beli mungkin selama ini kita belum jual sih Bu. Jadi masih kita buat bareng-bareng gitu ajakan orang untuk memanfaatkan limbah gitu. Belum sampai jual gitu. Mungkin gini kali Bu ya, ada beberapa item yang mungkin perlu Ibu jelaskan ke orang lain gitu dengan kata-kata sehingga orang langsung paham ketika membacanya ya. Apa ya? Oh iya, jadi kalau ini kan gitu, saya masih bertanya-tanya nih ekoenzim apa ya ekoenzim gitu. Atau apa ya? Ekoenzim membuat bumi menjadi indah kayak gitulah apa ya. Jadi orang tahu oh ekoenzim itu membuat bumi menjadi indah misalnya gitu ya. Atau ekoenzim ada penjelasannya di bawah. Jadi saya tahu bahwa ekoenzim itu produk yang saya perlukan gitu, Bu. Apa itu ya kayak gimana? Mungkin Ibu bisa mencari kayak gitu ya. Kemudian hierarkinya kayaknya masih kepecah kalau nggak salah Bu ya. Saya masih kepecah ke sini sama ke sini Bu, ke ekoenzim ini. Kira-kira Ibu yang mau difokuskan yang mana dulu Bu? Point view pertamanya, poin utamanya mana Bu? Yang difokuskan pertama itu apa namanya sebenarnya memanfaatkan limbah dapurnya itu Bu. Manfaatkan limbah dapur menjadi ekoenzim gitu. Oh, berarti itu ini salah satunya ya, berarti bukan produknya. Tapi Ibu ini nggak jualan ya, bukan jualan barang ya, bukan? Bukan. Enggak Bu, kita ngajak orang bikin itu. Jadi sebenarnya mengajak orang untuk memanfaatkan sampah menjadi produk yang bermanfaat gitu. Iya. Mungkin nanti Ibu perlu diskusikan dengan mengolah sampah gitu Bu. Kira-kira orang itu paham bahwa ini saya kayak tadi itu karena persepsi saya ini ke apa namanya ke desain produk, jadi saya berpikir ini apa yang dijual gitu. Dari tadi kan saya bertanya-tanya ini apa yang dijual kayak gitu. Kalau memang ini non komersial berarti ya bisa dijual sih Bu, cuman belum dijual. Mungkin Ibu perlu keterangan gitu biar orang yang kesini ini tahu bahwa ini produk yang dijual ini kayak gitu Bu. Jadi point view utama itu apa yang mau Ibu utamakan misalnya? Iya baik. Limbah dapur atau limbah dapur jadi limbah jadi manfaat mungkin gitu ya apa? Jadi orang itu langsung oh limbah tidak terbuang sia-sia atau apa gitu. Jadi orang langsung oh iya ya. Jadi ini point view-nya mungkin Ibu ramu kembali point view yang tepat sehingga orang sekali lihat itu ngerti gitu Bu ya. Ya, kemudian yang kedua, ini mungkin idenya bagus buat Bu siapa tadi itu?
desain-desain yang mungkin buat produk anak-anak ini termasuk rame gitu ya. Ada warna hijau, ada warna merah, itu bagus gitu, kayak dinamis gitu. Tapi kalau di sini saya melihatnya, kalau ibu kan konsumennya bukan Ya anak-anak. karena itu banyak warna tapi jadi ini Bu, jadi nggak fokus. Iya, kalau ibu konsumennya kayaknya bukan anak-anak yang energik, yang banyak gerak, mungkin warnanya sedikit Karena lucu-lucu. Warnanya sedikit dikurangi. Kalau untuk produk anak-anak ini bagus warna-warna begini nih. Oh iya, siap. Kan kayak kalau orang dewasa itu kayak apa ya? Baik. Yang masuk ke satu tujuan gitu, bukan orang yang bergerak-gerak, meluap-luap kayak gitu ya. Jadi kayak terlalu rame gitu. Kalau buat anak-anak bagus nih, rame banget. Makanya saya sarankan untuk produk-produk anak mungkin seperti ini, rame. Ya, baik. Ya. Kemudian jenis fontnya terlalu banyak, Bu. Kalau nggak salah, Bu. Jenis fontnya mungkin lebih disederhanakan saja, Bu. Jadi pakai 1 atau 2 font, maksimal 3. Maksimal 3. 1 atau 2 font, maksimal 3. Kalau memang mau dimodifikasi dengan warna, ya warnanya juga mungkin 1 atau 2. Iya. Seperti itu. Ini penempatan ininya, mengajak joinnya sudah bagus, cuma nanti mungkin ini kata-katanya diperkuat saja, Bu. Ya, baik. Ya. Begitu. Yang satunya yang mana, Bu? Yang satunya, baik, Bu. Yang tugas 1 tadi udah ya? Bu Sari, yang tugas 1? Yang tugas 1 apa, Bu Sari? September hot. Hot promo ada, Bu. Promo September hot. Nah, ini yang nomor Sari. Nggak kelihatan. 1. Ibu punten bisa di-chat, Bu, suaranya ini putus-putus. September hot. Aduh, 29. Oh, hot promo ya, Bu. Hot promo ini bukan? Tas, Bu, tadi udah ada atau 37 ya. Ini ya. Iya, betul. Ya, benar. Ya, kemarin ini agak sempat dibahas, Bu. Ini mengenai ini secara tulisan ini kata Ibu Della ini bagus ini. Jadi untuk bahasa-bahasa makanan tulisannya gede-gede gini bagus, Bu. Ini hot promonya. Jadi kayak apa sih? Kayak teriakannya kenceng banget. Jadi orang dari jauh itu langsung, wah ada promo gitu. Dia langsung datang gitu ya. Jadi viewpoint-nya bagus, tulisannya bold gitu, tebel, bagus itu kemarin. Kemudian apa kemarin tuh ya, saya agak lupa ingat ini. Kayaknya ini rata tengahnya masih ini ya, Bu ya. Jadi kayak tulisannya masih berjalan gitu ya, Bu. Kalau ini kan udah rata tengah nih. Ini rata tengah ya. Ini temanya masih ke kiri, ini ke kanan gitu ya. Ini tengah sudah bagus. Kayak apa ya? Kesatuan desainnya itu. Iya, saya pakai HP, jadi apa ya? Lari-lari gitu ya, Bu? Iya, saya terbatas ininya. Nggak kurang leluasa gitu. Jadi kadang nggak bisa pas gitu. Tapi ini bagus kalau misalnya memang Ibu mau kasih gambar. Kalau dari laptop mungkin bisa lebih. Mungkin bisa ya. Tapi saya juga pakai HP kok, Bu. Memang kadang suka lari-lari ininya. Karena di desainnya udah ke tengah, lari ke kanan gitu ya. Memang begitu, Bu. Jadi misalnya Ibu mau mencoba memberi gambar ini ya, Bu ya.
gambar udang, biar ini tulisannya bisa kayak mempunyai keseragaman, mungkin Ibu agak tarik ke kanan gitu. Jadi rata sini gitu, Bu. Rata kanan semua. Oh iya iya. Jadi kayak dia jadi kayak satu kesatuan seperti itu. Iya. Cuma ini beberapa kali dipuji nih yang hot promo ini, baik. katanya cocok banget katanya. Seperti itu, Ibu sudah mendapatkan. Itu saya mah modified yang dari template yang udah ada di Canva, Bu. Yang ada, iya. Jadi bagaimana Saya kita memilih, kan kita sebenarnya memilih dulu ya, Bu ya. Memilih, mendapatkan yang bagus, kita modifikasi. Iya. Biasanya seperti itu. Ya. Ini Salimah Food-nya udah. Iya, karena saya belum bisa kalau desain sendiri ya. Nggak apa-apa, saya juga bisa segitu, Bu. Sendiri yang masih ini, Bu. Iya. Iya. Aduh, mohon maaf Bu, agak putus-putus, jadi saya agak kurang ini ya. Nah, mungkin ada beberapa item yang ditekankan untuk bunga nih. Apakah bunga ini mendukung atau tidak? Karena kalau produk bunga ini biasanya kan masuk ke sesuatu yang indah ya Bu ya. Biasanya indah itu masuknya ke fashion atau apa kayak gitu ya. Jadi kalau memang ini kurang tidak sesuai ya. Mungkin bunganya diganti aja sesuatu yang lain yang mendukung produk ini aneka olahan udang gitu. Ya Bu, mungkin seperti itu. Iya betul. Iya Bu, baik. Tapi secara desain ada beberapa item yang bagus yang ada di desain Ibu. Dan seperti yang lain juga warnanya masih feminin gitu Bu, warna ungu gitu ya. Warna ungu. Kalau Ibu lihat di frozen Salimah Food yang asli, warna ungunya itu ada tapi tidak mendominasi gitu Bu, warna ungunya. Kayak ini kan ada Salimah Food ya yang memang asli. Jadi dia memang ada warna ungu tapi kayak warna ungunya tuh tegas gitu, tidak feminin gitu Bu. Jadi kayak tidak, terus habis itu dia tidak mendominasi seluruh item ini. Ini yang asli ininya Salimah Food-nya nih loh Bu. Kalau Ibu tadi ungunya masih ungu feminin Bu. Ungu fashion kalau nggak salah ini. Ya ini Bu, warna ungunya. Mungkin dicari yang lebih tegas gitu. Nah. Tapi bagus, desain secara ini bagus. Kemudian yang belum lagi siapa ya Ibu Vidya ya? Berarti maaf, 6 menit lagi. Aduh ya, satu lagi Ibu Vidya aktif di sini? Iya ada. Ada ya, Ibu tinggal 6 menit lagi ya, jadi mungkin agak cepat ya. Yang ini ya. Boleh nggak apa-apa? Terima kasih. Ibu Vidya yang ini ya? Iya. Nah, kemarin ini juga membaca secara apa? Kita tidak membaca warna dan sebagainya ya, membaca secara huruf. Ini merupakan salah satu pemilihan huruf yang dipuji oleh sahabat kami yang desain grafis itu. Jadi memilih apa ini namanya? Memilih judul yang script dengan ininya bold itu bagus Bu. Cuman ini agak ketumpuk di buy one get one-nya gitu. Iya. Disarankan mungkin agak dikebawahin bisa, atau tulisannya dikeatasin buy one get one-nya agak ke bawah jadi tidak bertumpuk gitu Bu. Iya baik. Nah, jadi orang kayak nggak inilah kayak ya ketemu lah gitu ya intinya Bu. Iya itu. Nah itu pemilihan ini Salimah Food yang ini sama ini juga sudah ya. Sudah bagus. Mungkin biar kelihatan beda dikit ada sesuatu yang mungkin ditambahin atau dikurangin atau dibesarin atau ditebelin dikit. Oh gitu. Bagian yang mananya ya Bu? Bebas. Kalau menurut saya mungkin Salimah Food, saya kurang paham juga Salimah Food. Mungkin nanti kita bisa diskusi sama Departemen Ekonomi ya. Kayak Salimah Food itu dia ada logonya nggak Bu ya? Ada Mbak, ada. Ada logonya. Nah, itu mungkin Ibu sertakan logo dan tulisan Salimah Food-nya itu Ibu sesuaikan dengan, mungkin nanti Ibu cari produk Salimah Food, dia baik. Logo tulisan Salimah Food itu apa gitu. Ibu sesuaikan aja dengan itu. Baik. Mungkin ini bagus, ini juga udah bagus. Ibu ini rata tengah ya? Iya. Rata tengah apa rata kiri kanan? Tengah ya. Ini udah rata belum ya? Udah. Kayak ada nggak rata gitu ya? Belum, itu nggak rata ya. Nggak rata ya. Ambil rata tengah. Iya. Nanti Ibu perbaiki rata-ratanya aja kali ya.
Baik. Jadi ini termasuk yang pilihan ininya dianggap bagus kalau menurut desainer. Gitu. Terima kasih. Ya, kemudian Ibu yang kedua yang mana Bu? Yang rujak Aceh, Bu. Rujak Aceh, waduh, kayaknya saya dikirim juga mau ini. Insya Allah, insya Allah. Rujak Aceh belum pernah saya, jadi belum tahu rujak Aceh. Rujak Aceh. Rujak Aceh. 2118 kalau nggak salah tadi. Ini ya. Oke. Kira-kira kalau Ibu bukan orang Aceh, Ibu orang Aceh ya? Bukan, saya orang Bandung. Orang Bandung. Ini gambarnya gambar Ibu sendiri? Iya, saya foto sendiri dari produk. Cuman kurang bagus karena, aduh. Bukan kurang bagus, Ibu kayaknya mungkin ada beberapa item yang kepotong ya. Gimana kalau seluruhnya Ibu fullkan bulat, piring, ada mangkok gitu Bu ya? Oh iya, memang dua adanya di mangkok. Itu saya ambil partnya itu aja. Mungkin Ibu coba aja nanti gambarnya kayak apa ya? Kalau ini kayak masih kepotong gitu ya, kayak gimana ya? Iya, iya. Kayak kalau orang tidak Ibu kasih tahu, mungkin orang akan lihat di judul ya, tapi kayak masih bertanya-tanya ini buah apa gitu ya. Iya, iya betul. Gitu. Jadi kan desain itu bagaimana mudah dibaca. Itu ada hubungannya dengan tulisan dan gambar. Jadi bagaimana orang mudah gitu. Kemudian ini rujak Aceh udah bagus Bu, warnanya juga Ibu kuning ya. Kuning mungkin lebih di apa? Di strong namanya. Di strong. Nah, ini kalau masuk ke item pertama mudah dibaca, Ibu mungkin harus ada yang diperbaiki juga di sininya Bu. Ini mungkin karena Ibu main warna, jadi kayak tingkat mudah dibacanya itu kayak berkurang gitu Bu. Iya, betul. Coba mungkin agak tebal dikit, jadi orang gampang bacanya. Iya, baik Bu. Ya, ini rujak Aceh juga sudah bagus. Ibu juga udah center ya, center kiri kanan bagus. Nah, ini sebenarnya kan Ibu mau menaruh sesuatu gambar ya. Dan ya, Ibu taruh di sini, ini akan merusak senternya tulisan ini, Bu. Oh, gitu. Jadi ini kayak penuh, ini kosong. Iya, iya. Karena kalau disarankan Ibu tarik aja ke kanan semua, center kanan, jadi gambarnya kiri. Oh iya, baik-baik. Ya, jadi kayak dia itu satu kesatuan utuh, center kayak gitu. Kalau ini kan agak ada ini ya, jadi kayak oh ini longgar, ini penuh gitu. Iya, iya, baik Bu. Mungkin seperti itu aja. Tulisannya yang ini bagus, gampang dibaca. Cuman agak ininya di sini aja, Bu. Iya. Mungkin harus dipertebal ya Bu ya. Mungkin warnanya aja kayak, jadi warnanya itu kayak blur gitu karena dia ngadepin kuning ya. Warnanya ini kan merah. Baik, atau baik. coba hitam atau merahnya merah banget. Tapi kalau merah banget takut nabrak ke ini, Bu. Iya, iya. Kalau versi teks mah kalau kata saya diboltin dan dihitamin atau dituain ya gitu. Ya, iya, baik. Tidak memperhatikan warna. Coba lagi. Nah, mungkin seperti itu ya. Ini kebetulan link Zoom-nya akan dipakai oleh kegiatan lain ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita bersama. Saya bukan yang paling bisa di sini, cuman kita belajar bersama. Mungkin saya belajar duluan gitu ya, lebih dulu dari ibu-ibu. Mengenai keahlian itu, insya Allah semuanya kita memiliki keahlian masing-masing seperti itu. Dan mudah-mudahan ketika kita duduk di dalam sebuah majelis ilmu, bukan berarti yang didoakan malaikat itu hanya majelis ilmu yang memang benar-benar membahas agama ya. Walaupun kita membahas mengenai masalah desain grafis dan lain sebagainya, ketika nanti manfaatnya kita pakai mungkin buat diri sendiri, buat keluarga dan buat masyarakat yang lain, itu akan mudah-mudahan menjadikan kita menjadi ahli ilmu yang nanti dari awal tadi jam 2 lebih sampai sekarang itu didoakan oleh malaikat untuk mendapat berkahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk desain, saya sekali lagi mengulang-ulang bahwa tidak ada desain yang buruk, tidak ada desain yang jelek. Semua desain itu adalah relatif seni dan semua masyarakat yang tahu. Walaupun mungkin tadi banyak item-item yang mungkin secara secara tips-tips dari ahli itu mungkin banyak yang harus dibenarkan, tapi bukan berarti itu jelek, itu masih bisa gitu ya. Maksudnya kalau masih bisa dipakai gitu. Tapi kalau mau diperbaiki untuk menjadi lebih nyaman itu lebih baik lagi seperti itu ya Bu ya. Kalau ada kesalahan kata-kata dari saya, dari ilmu saya yang mungkin masih tidak seberapa ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kebaikan itu dari Allah.
Saya tutup akhirul kalam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ibu yang sudah hadir di sini. Jazakallah khair Mbak Sri. Ya.